Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Sore. sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Yasin dengan NUPTK 783474 664 71 30 142. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah evaluasi proyek, di mana bobot SKS yang dimiliki yaitu 3 SKS dengan kode mata kuliah SMKK 211 yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar penilaian kelayakan suatu usaha atau proyek berdasarkan aspek-aspek teknis dan teknologi, aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan, serta aspek-aspek lainnya. Beberapa konsep dasar mengenai perhitungan bunga dan nilai uang, metode penyusutan, metode pengukuran, peramalan peluang pasar, dan analisis kriteria investasi, evaluasi proyek, metode pemilihan atau usaha proyek, serta bagaimana menggunakan konsep-konsep tersebut diberikan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan suatu usaha. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dilihat dari 4 aspek seperti sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut. 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Mampu memahami konsep dasar, tujuan, dan metodologi evaluasi proyek. Mampu menghitung dan menganalisa kelayakan proyek menggunakan berbagai kriteria investasi. 4. Mampu menyusun studi kelayakan dan mengevaluasi dampak proyek terhadap perekonomian. Adapun capaian pembelajar mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini sebagai berikut. 1. Mampu memahami pengertian ruang lingkup, aspek-aspek persiapan pelaksanaan proyek, dan identifikasi biaya dan manfaat proyek atau tujuan daripada proyek. 2. Menjelaskan dan mengidentifikasi kelayakan proyek menggunakan berbagai kriteria investasi. 3. Menjelaskan dan mengidentifikasi analisis ekonomi, biaya, dan risiko investasi. 4. Menjelaskan dan mengidentifikasi siklus proyek dan aspek studi kelayakan. Itulah
beberapa dasar-dasar daripada mata kuliah evaluasi proyek atau aspek-aspek dasar dari mata kuliah ini. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Buku yang berjudul 1. Ingat The Price Economic Analysis of Agricultural Project Second Edition series. Yang kedua, Clive Gray Lin. Ya, ini nama orang ya. Atau nama bukunya. Payaman Simanjuntak. Ya, ini pasti orang Batak ini. Yang ketiga, DJ Simarta, yaitu pendekatan sistem dalam analisis proyek investasi dan pasar modal Jakarta. Keempat, Suat Husnan, studi kelayakan usaha Jakarta. Aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 item. Ya, saya pikir saudara-saudara mahasiswa ini sudah sering memahami ini atau mendapatkan ini, yaitu 1. Bobot tugas, yaitu 20%. Ya, tugas ini bobotnya cukup besar, 20%. Yang kedua, bobot kehadiran 10%. Ya, walaupun ini bobotnya di bawah, tapi kehadiran ini sangat penting dalam proses perkuliahan. Yang ketiga, keaktifan atau partisipasi, yaitu 10%. Jadi, mahasiswa aktif bertanya, mahasiswa aktif menjawab, itu ada penilaian tersendiri, itu bobot 10% ya. Bobot selanjutnya yaitu UTS, ujian tengah semester, yaitu 30%. Dan yang terakhir adalah bobot UAS, yaitu sama dengan bobot UTS, yaitu sebanyak 30%. Jadi total semua 100%. Itulah tadi pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu. Dan selanjutnya, marilah kita saksikan video suasana pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Ya, baik. Terima kasih bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bertemu untuk awal mata kuliah kita, yaitu evaluasi proyek yang mungkin sebelum saya lanjut ke materi tadi tentang CPL ini sudah disampaikan apa-apa saja, tapi tidak apa-apa, kita ulang supaya nanti saudara-saudara lebih jelas lagi memahaminya ya. Jadi capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu memahami konsep dasar dan tujuan dari metodologi evaluasi proyek ini. Ya, evaluasi proyek. Yang kedua, CPMK, mampu memahami pengertian ruang lingkup, aspek-aspek seperti yang tadi disampaikan, persiapan pelaksanaan proyek, dan identifikasi biaya dan manfaat proyek. Ya, jadi semua proyek itu pasti ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, dia tidak jadi proyek. Ya. Yang selanjutnya, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan definisi atau pengertian. Ya, ini yang paling penting ya, sub CPMK-nya ya. Saudara harus mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan siklus dari proyek atau pembangunan itu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini mungkin
sedikit gambaran ya visual supaya apa yang dilihat oleh mata, dibaca oleh hati itu bisa kita lebih memahami ya. Nah, makanya sengaja Bapak tampilkan ini visualnya. Di sebelah sini kira-kira ini apa? Gambar yang ini. Ada jalan. Ini yang biasa pernah ke Makassar atau ke Jakarta. Biasa lihat jalan model begini. Ini jalan apa? Jalan tol ya. Ya, jalan tol. Ya, betul. Ini jalan layang atau orang biasa sebut jalan layang. Itu karena kita melayang di atas itu. Ada jalan di bawah, itu jalan di bawah, jalan di atas lagi. Itu jalan tol. Nah, ini pada saat proses pekerjaan. Ini yang sebelah sudah jadi, yang sebelah ini lagi proses pekerjaan. Jadi sekarang itu karena sudah modern, teknologi sudah maju. Jadi orang bikin jalan itu tinggal sambung-sambung, itu dia sambung. Jadi sudah dibuat di pabrik, tinggal sambung. Jadi cepat, dipakai lem, ya, pakai kabel. Nah, kalau orang proyek pasti tahu itu. Nah, ini Bapak cuma memberikan sedikit visual supaya kalian bisa lebih memahami tentang proyek ini. Karena walaupun saudara nanti sarjana ekonomi, tapi pasti nanti dalam satu proyek itu pasti terlibat di proyek itu. Kalau kalian kerja di proyek, karena di proyek itu bukan hanya insinyur yang kerja di situ. Semua sarjana itu harus ada di situ. Ya, sarjana ekonomi, sarjana lingkungan hidup, sarjana pertanian bahkan. Ya, karena proyek itu luas. Nah, ini gambaran itu adalah gambaran secara khusus memperlihatkan aktivitas proses proyek pembangunan jalan tol beserta alat berat dan pekerja konstruksinya. Ini menggambarkan. Yang sebelah ini apa ini? Bisa baca kan situ ya? Bandar udara. Kira-kira saudara melihat ini apa yang ditangkap oleh otak saudara atau apa yang saudara pikirkan setelah melihat gambar sebelah kanan ini? Coba. Apa? Ada beda dengan ini kan? Di sini ada aktivitas. Di sebelah ada aktivitas tidak? Sepi ya? Sepi. Jadi ini nanti Bapak ceritakan maksudnya daripada dua gambar atau visual ini. Jadi gambar atau visual ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Jadi yang sebelah kiri ini adalah proyek yang secara kriteria itu sukses atau bermanfaat ataupun berhasil sesuai dengan apa tujuannya ya, tujuannya. Jadi dimanfaatkan ya. Di atas ini sudah pasti jalan sebelah, karena biasanya jalan raya itu ada dua ini, ada dua jalur ya. Nah, ini sudah. Ini akan pasti akan terpakai dan menguntungkan. Nah, yang sebelah ini adalah sepi bandara. Padahal kita tahu bangunan yang paling mahal itu, yang paling tinggi tingkat keamanannya itu adalah bandara, ya, yang mutunya itu harus mutu internasional, harus dengan standar yang betul-betul terjaga, ya, itu bandara. Sehingga membangun bandara itu perlu biaya yang berlipat-lipat kali lebih besar daripada jalan biasa. Nah, sekarang apa yang mau ditangkap dari sini, bahwa ini bandara yang dengan biaya besar, ya, biaya besar, tapi sepi. Berarti proyek ini apa? Berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Ayo. Kalau dia dengan biaya besar, tapi ternyata sepi pemakai, tidak ada operator penerbangan jarang yang ke sini, berhasil atau tidak? Tidak. Berarti gagal ya? Tidak. Ya, itu gagal, itu menggambarkan. Kalau ini berhasil, ini pasti akan banyak yang melalui mobil dan sebagainya, sehingga kalau kita bicara ekonomi, bicara biaya, bicara keuntungan,
ya, secara keuntungan, ini pasti yang sebelah kiri ini dia akan menguntungkan. Ya, kalian pernah belajar break even point atau kembali modal? Pernah toh? Ya. Nah, ini akan kembali modal cepat. Ini modal yang besar yang sebelah ini, tapi karena sepi pengunjungnya atau pemakainya tidak sesuai dengan target, pesawat yang landing dan take off juga itu tidak sesuai dengan target, padahal biayanya sangat besar, pasti rugi ya dari hitungan bisnis atau ekonomi. Nah, itu begitu maksudnya dua visual atau gambar ini. Ya, bisa ada gambaran saya. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, mengapa proyek A sukses memberikan dampak ekonomi, sementara proyek B gagal dan membuang anggaran negara? Apa yang salah dalam perencanaannya? Itu pertanyaannya. Itu yang tadi Bapak gambarkan. Apa yang salah dalam perencanaannya? Ya, bahwa nanti kita akan lanjut ke bagaimana proyek itu diciptakan atau dimulai. Nah, jadi apa yang gagal? Ya, tentu banyak aspek seperti yang tadi Bapak sampaikan. Banyak aspek yang membuat satu proyek itu bisa gagal. Seperti tadi, mungkin salah satu aspek dari bandara itu gagal karena dia tidak memperhitungkan jumlah orang ataupun kepadatan penumpang yang akan memakai bandara itu. Saya pernah terbang dari bandara di Jogja yang baru ini, Kulon Progo apakah nama bandaranya? Ya, di Jogja, besar, bandaranya besar, sangat besar, dan itu salah satu bandara terbesar di Indonesia. Tapi di situ ya 3 tahun lalu masih sangat kurang penumpang, masih pesawat juga masih kurang, ya, tidak sama dengan di Bandara Makassar. Sepi. Padahal bandaranya jauh lebih besar daripada Makassar, bandara baru, ya, zaman Pak Jokowi dibangun. Itu sepi. Kalau kita berhitungan bisnis, itu pasti rugi. Ya, tahun-tahun pertama, kedua itu pasti rugi. Karena membangun bandara kayak di Jogja yang baru itu, ya, itu pasti triliunan, bukan miliar lagi, triliunan, ribu-ribu miliar, ya, itu pasti rugi. Nah, ini apa yang salah dari situ? Kalau saya sebagai orang teknik, orang survei, ya, biasa mensurvei. Kalian juga pasti nanti akan mensurvei penelitian. Ya, yang pertama itu adalah jumlah penumpang yang mungkin belum diperhitungkan dengan matang, ataupun akses ke bandara itu yang belum bisa dijangkau dengan baik. Ya, kalau jalannya sudah bagus. Jalan di Jawa kan semua bagus-bagus. Cuma jaraknya dari Jogja ke bandara itu cukup jauh. Ya, kita harus bayar sewa mobil lagi. Ya, sementara yang bandara yang ada di Jogja di Sumarno kah? Ya, itu dekat. Ya, makanya karena di situ operator pesawat masih ada penerbangan Lion, Garuda. Orang lebih memilih ke bandara yang lama itu dibanding dengan yang baru itu, ya. Nah, itu apa tadi aspek akses, ya, berpengaruh terhadap itu, sehingga proyek itu gagal. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa merencanakan suatu proyek itu perlu perhitungan yang matang dengan pertimbangan aspek-aspek yang perlu jadi pertimbangan. Nah, di sini definisi proyek. Sebelum Bapak melanjutkan, saya mungkin ada yang bertanya atau saya yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan, satu orang dulu yang bertanya supaya kalian lebih santai, ya.
santai saja. Jangan terlalu tegang. Karena ini mahasiswa bukan SMA, ya. Silakan. Satu orang mungkin ada yang bertanya tentang tadi, ya jalan tol tadi apa, bandara itu apa, silakan. Atau ya satu orang bertanya. Oke, silakan. Sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, silakan. Sebutkan nama. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Enrikus Waito. Ingin Enrikus. bertanya Pak, saya mau bertanya, jika proyek sedang berjalan, lalu dari hasil evaluasi terjadi proses yang telat atau tidak sesuai target, waktu apa yang harus dilakukan dan pihak mana yang akan melakukan tindakan? Terima kasih. Oh ya, baik. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Jadi beliau bertanya jika proyek sudah berjalan, sedang berjalan, ya, tapi terjadi keterlambatan misalnya, atau ada suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis atau tidak sesuai dengan perencanaan. Pihak mana yang berhak atau pihak mana yang akan melakukan teguran misalnya, kalau dia melanggar akan memberikan sanksi misalnya. Ya, jadi mungkin nanti akan kita lihat di siklus proyek, tapi tidak apa-apa karena pertanyaannya harus kita jawab. Jadi dalam suatu proyek yang sedang berjalan itu ada 3 pihak utama yang terlibat di situ, ya. Pemilik proyek atau owner, ya. Yang kedua konsultan, ya. Konsultan di situ berarti karena proyeknya sudah berjalan, berarti di situ ada konsultan pengawas, ya. Karena konsultan itu ada 2, ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas. Nah, karena proyek sudah berjalan berarti ini tugasnya konsultan pengawas untuk memberikan suatu teguran kepada pelaksana. Ya, jadi artinya pemilik proyek, konsultan, dan pelaksana atau kontraktor. Nah, bagaimana caranya memberikan teguran? Jadi dia mengevaluasi. Nah, ini mengevaluasi item pekerjaan apa yang jadi masalah di situ. Soal waktu kah atau soal kualitas pekerjaan kah? Nah, kalau soal waktu, misalnya soal waktu, dia terlambat yang harusnya pada hari itu, tanggal itu, bulan itu, dia terlambat misalnya 10 hari dari schedule yang sudah dibuat. Nanti saya kasih lihat nanti di sini kurva S itu schedule, di situ hubungannya di anggaran, nanti ada di pembahasan lalunya, tapi tidak apa-apa saya jawab. Nah, misalnya dia terlambat 10 hari. Kalau bicara kontrak, ya di kontrak itu ada klausul-klausul yang menjelaskan bahwa bila melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Jadi dalam proyek itu ada sanksinya. Nah, yang umum biasa dipakai itu untuk sanksi kalau misalnya keterlambatan, ya. Ya ini kalian pasti nanti akan temui kalau ada yang jadi kepala dinas kah atau yang jadi kabid kah ataukah yang jadi di proyek akan temui tentang sanksi. Jadi yang paling umum itu sanksinya adalah sepermil. Tahu yang dimaksudnya sepermil? Sepermil itu 1/1000. Ya. Jadi misalnya nilai proyeknya 500 juta. Ya. Berarti 1 dikali 500 juta dibagi 1000. Ya. Berapa itu? 1, coba yang ada kalkulator. 1/1000 dikali 500 juta. Ya. Jadi 500 juta sama dengan 500 juta dibagi 1000. Hasilnya nolnya, 00. Tinggal 500 miliar. Jadi tinggal 500 juta. Ya toh? Karena 3 nolnya sudah kasilang kan dibagi 1000, ya. Jadi 500 juta. Ya. Itu dendanya. Apalagi kalau dikali, coba yang punya kalkulator, 1/1000
dikali 500 juta. Berapa itu? Nolnya 500 juta, nolnya berapa? 8 ya? Nah, Ya. 8 ya, betul. Ya. Nah, 8 toh berarti kalau dibagi 1000 tinggal 500.000 kan? Ya. Tapi karena dia terlambat 10 hari, berarti dikali 10. 500.000 kali 10, 5 juta. 5 juta kan? Jadi selama 10 hari itu dendanya 5 juta. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan heran nanti kalau kalian kerja di kantor kah Dendanya atau 5 juta. di proyek kah, terus kamu punya kepalanya Markus, kau hitung dulu dia dendanya ada berapa. Markus dia bingung. Dulu saya dosen dia ada ajar saya dulu. Dendanya itu 1/mil. Toh, 1/mil itu artinya 1 dibagi 1000. Nah, contohnya tadi. Bisa paham kan? Jadi kalau ada yang begitu, kalian sudah hati-hati. Oh, saya dosen dulu ajar saya begitu. Jadi kalau nilai proyek 500 juta, nah, karena dia dibagi 1000, berarti 500 juta itu kan nolnya 8. Kurangi nolnya 3. Jadi tinggal 500.000. Karena 10 hari terlambat, berarti dikali 10. Jadi 5 juta. Ya toh? Gampang toh? Nah, itu dalam satu proyek. Jadi itu jawabannya ya. Jadi yang berhak menghitung adalah konsultan pengawas. Ya, berdasarkan hasil perencanaan daripada konsultan perencana tadi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini, definisi proyek. Dalam konteks ekonomi, proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang menggunakan sumber daya, yaitu modal, tanah, tenaga kerja, teknologi, untuk memperoleh manfaat atau benefit dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau sesuatu aktivitas itu dibatasi dengan waktu, itu berarti proyek. Tapi kalau dia tidak dibatasi waktu, itu berarti produksi. Ya. Jadi semua proyek itu pasti dibatasi oleh waktu, dana. Jadi sumber daya yang terbatas atau dibatasi. Dananya dibatasi, waktunya dibatasi, tenaga kerjanya juga dibatasi. Ya, jumlahnya tidak dibatasi. Tidak bisa satu kampung kerja itu proyek, tidak bisa. Harus orang-orang yang profesional yang bisa mengerjakan itu suatu proyek. Ya, sampai di sini definisi proyek bisa dipahami? Ya. Jelas ya, apa itu proyek. Jadi proyek adalah suatu rangkaian aktivitas atau pekerjaan yang menggunakan sumber daya. Mungkin itu yang perlu kita pelajari sore ini. Dan yang terakhir, sebagai dosen pengampu, ya sebagai aturan kita bersama bahwa ada tugas yang kalian harus kerjakan di rumah supaya bisa lebih memahami. Ya, ada 2 tugas, yaitu yang tugas pertama adalah cari berita di online mengenai proyek infrastruktur di Merauke yang mangkrak. Ya, pasti pernah gampang proyek ya yang mangkrak. Ya, kalau ada yang pernah cari, itu pasti kau pernah lihat. Kalau ada yang pernah mendaftar di Musama, itu pasti dia pernah lihat itu. Ya, cari di Musama sana. 2, kalau di internet mungkin tidak muncul itu. 2, analisislah dalam satu program berdasarkan siklus proyek. Dan tadi Bapak jelaskan di tahapan mana kesalahan evaluasi terjadi. Ya, di tahapan mana kesalahan evaluasi terjadi dan apa penyebab utamanya. Nah, tadi Bapak sudah cerita, ya tinggal kalian cerita lagi kembali di tugas itu ya. Jadi 2 tugas. Bisa paham tugasnya? Oke, minggu depan kalian kumpul tugas itu di pertemuan berikutnya ya. Karena ini pertemuan awal. Saya pikir begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aplaus dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih.